Teman-teman, sebelum nonton jangan lupa ya, klik like, subscribe, and share. Halo viewers, welcome to Daily Lifestyle. Apa kabarnya viewers? Semoga dalam keadaan sehat ya. Senang sekali rasanya aku Firdaus Dimas Dan aku Natasha Liotania. bisa hadir menemani waktu kamu di rumah. Nah Phil, pada episode kali ini kayaknya topik yang diangkat nih bakal seru banget deh menurut aku. Waduh, ini seseru apa sih? Ini pasti ya, kalau aku boleh tebak, ini ladies ini pasti nggak jauh dari dunia fashion juga lifestyle, bener nggak? Apalagi yang lagi tren di sosmed sekarang nih. Betul. Bisa dikatakan kayak gitu ya. Jadi kita akan membahas soal sepenting apa sih plastik surgery dalam menunjang penampilan agar eksis di dunia hiburan. Waduh, berat ya operasi plastik. Tapi ya lagi-lagi ini kita nggak ada judgement ya, nggak ada yang salah, ada yang benar. Lagi-lagi itu semua balik lagi ke pilihan orang masing-masing ya. Betul. Kamu Kalau mau nggak? aku sih setuju-setuju aja ya, Oke. karena kan tidak merugikan orang lain juga. Betul. Tapi kalau kamu sendiri mau nggak sih Phil plastik surgery? Aku bingung apa yang mau dioperasi. Oh, karena Udah sempurna kan? Karena kamu udah terlalu sempurna gitu ya Phil ya? Bercanda ya. Aku lebih mensyukuri apa yang ada dalam tubuh aku sih. Self love. Self love. Nah, daripada lama-lama ini dia informasi untuk kamu. Viewers, bisa dikatakan tuntutan untuk bisa eksis di industri hiburan sangatlah tinggi. Tak hanya menyoal talenta yang mumpuni, para pekerja dunia entertainment seolah dituntut punya tampilan yang sempurna dalam berbagai kesempatan. Bicara soal penampilan, saat ini banyak selebriti tanah air yang memilih untuk melakukan plastic surgery demi memperbaiki penampilan mereka secara instan. Kalau dulu, oplas itu dilakukan untuk mempercantik atau bikin cakep lah gitu ya. Itu karena untuk kebutuhan industri. Kalau zaman dulu ya, kita tahu ada beberapa artis senior itu yang before afternya itu kita bisa lihat tahun sekian sebelum dia melakukan oplas atau perawatan ke klinik kecantikan itu beda banget, dari mulai mukanya, rahangnya, warna kulitnya itu juga berubah, dan banyak yang berhasil dengan baik, lalu impactnya ke karirnya itu bagus. Jadi kalau disebut dengan kebutuhan industri, awalnya seperti itu. Tapi kalau sekarang saya melihatnya jadi kayak lifestyle ya. Jadi kayak lifestyle, kayak orang mungkin ketika melakukan itu, yang tadi saya bilang ya, prosesnya aja di posting gitu. Padahal masih belum selesai gitu, belum masih dibalut-balut segala macam. Dan begitu udah selesai diposting. Dan itu suatu hal yang saya melihatnya udah bergeser dari tadinya tren kebutuhan untuk industri, untuk karir, sekarang menjadi kayak semacam lifestyle gitu. Sekarang fenomena kalau kita lihat sosial media ya, banyak sekali artis-artis yang oplas. Dan lagi rame itu mereka sengaja memposting. Itu yang jadi perhatian kita adalah mereka memperlihatkan bahwa mereka dari mulai ada yang keluar negeri, ada yang di dalam negeri, itu memperlihatkan bahwa mereka melakukan operasi plastik pada mukanya. Itu dimulai dari hidung, dari rahang, bahkan sampai bagian tertentu ya. Itu mereka memperlihatkan itu ke publik gitu, ke viewersnya, ke followersnya. Itu yang memang jadi banyak dibahas. Ya, sebagai manajer artis yang punya jam terbang tinggi, menghandle banyak selebriti sejak dulu, Nanda Persada menyadari kalau pada era kekinian, social media punya peranan penting sebagai penyebar informasi pertama. Saya melihatnya kayak orang yang flexing. Kalau dulu orang flexing itu stylenya atau dia outfitnya gitu. Sekarang flexingnya flexing oplas ya, itu yang jadi pertanyaan gitu. Dia bangga dari mulai dia berangkat ke luar negeri atau di dalam negeri, masih belum selesai pun proses hasilnya gitu. Masih pakai perban gitu ya. Itu udah diposting gitu.
Dan artinya kan ini ada sesuatu yang apakah ini flexing, apakah ini suatu kebanggaan buat mereka, atau juga memang bagian tuntutan dari endorsan kali ya kalau di endorse ya. Terus juga ada juga tren implan rambut. Implan rambut juga terjadi pada terutama banyak artis-artis cowok gitu. Mereka memperlihatkan tuh masih belum jadi pun si rambutnya tuh mereka udah show ke masyarakat gitu, ke followersnya. Namun sayangnya tak semua orang bisa disenangkan dan sebaliknya tak semua public figure punya mental yang kuat untuk menerima kenyataan. Alhasil ada beberapa seleb yang justru menuai cibiran pasca melakukan plastic surgery. Beberapa teman-teman artis yang saya lihat melakukan oplas, itu yang lagi rame sekarang adalah before afternya, itu banyak afternya malah dikritik oleh netizen, oleh masyarakat. Sebelum melakukan oplas, dia udah cantik, dia udah ganteng. Tapi begitu oplas, itu banyak yang bilang kok mukanya jadi aneh ya, kok mukanya jadi lebih cantik atau lebih cakep sebelum oplas. Dan itu dibully oleh netizen. Jadi apakah ini fenomena FOMO atau ikut-ikutan atau lifestyle? Dan banyak juga teman-teman artis yang dibully di sosial medianya. Karena fenomenanya, loh ngapain nih di oplas gitu, karena hasilnya katanya jelek gitu. Malah dibilang, banyak yang dibully, dibilang kayak artis siapa yang lain gitu, di compare before after. Ada juga pasangan artis barengan oplas ke luar negeri mungkin ya. Begitu balik lagi, dua-duanya tampil bareng atau masing-masing gitu, itu langsung bilang kok jadi aneh ya mukanya ya gitu, jadi nggak bagus gitu. Nah itu yang jadi lagi rame sekarang gitu. Lantaran kerap bekerja sama dengan brand atau produk tertentu, tentunya Nanda paham betul keinginan dari para kliennya. Namun seiring berjalannya waktu, industri hiburan seolah punya aturan main yang berbeda. Brand ambassador itu sekarang juga industrinya berubah. Kalau dulu brand ambassador itu pertama melihat fisik gitu ya, di samping skill, performance ya tentu artisnya lagi terkenal gitu. Terus mereka kadang melihat look gitu. Jadi untuk tergantung produknya apa. Kalau produk kecantikan, beauty, fashion itu udah pasti memperhatikan hal itu. Tapi sekarang untuk brand-brand tertentu itu mereka melihat traffic, melihat rating share atau seberapa populer artis yang bersangkutan. Walaupun kadang kalau dulu itu kan brand itu sangat memperhatikan brand image yang positif. Karena dia kan merepresentasikan dari produk tersebut. Nah kalau sekarang ada malah banyak kita tahu artis-artis dalam tanda kutip ya yang tiba-tiba terkenal karena mungkin viral, karena lagi jadi pemberitaan, karena mungkin melakukan strategi gimmick untuk menaikkan popularitas, engagement. Nah sekarang itu brand itu melihat engagement, melihat followers sosial media artis yang bersangkutan untuk menjadi pertimbangan sebagai brand ambassador. Apakah industri ini bergeser sejauh itu? Apakah strategi brand image dan produk itu menjadi bergeser? Karena bagaimanapun ketika artis yang bersangkutan lagi viral, lagi jadi bahan pembicaraan, mempunyai news value, dia akan menjadi punya pertimbangan yang oleh klien itu, brand itu menganggap itu potensial untuk produk-produk mereka. Walaupun itu gimmick. Ada juga banyak artis yang looknya nggak cakep, nggak ganteng, nggak cantik, tapi dia pinter, dia lucu, dia punya setiap program dia entah di televisi ataupun di platform sosmed, entah YouTube dan lain-lain, itu dia
positioningnya tinggi, bagus, viewersnya bagus, terus kontennya juga bagus, terus juga punya skill yang bagus. Itu banyak kok produk yang ngasih menggunakan artis tersebut untuk di brand ambassador atau jadi iklannya. Sekarang itu mereka melihat seberapa besar followers, engagement dari sosial media artis atau selebriti, melihat traffic, melihat engagement, melihat followersnya gimana, melihat dia lagi jadi news value atau tidak di masyarakat, lagi menjadi bahan pemberitaan yang kuat atau enggak. Nah itu jadi pertimbangan banyak klien untuk menggunakan jasa artis tersebut dan selebriti. Perpaduan dua-duanya, dia punya karya, misalnya di YouTube, tapi dia melakukan banyak sekali gimmick, sehingga selalu jadi pemberitaan, menjadi bahan pembicaraan netizen dan masyarakat, dan itu efektif ke dalam karirnya juga gitu. Terkenal iya, dapat produk juga iya gitu, banyak endorsan masuk ya kaya, sukses. Makanya sini fenomena pergeseran industri di situ. Teman-teman, sebelum nonton jangan lupa ya klik like, subscribe, and share.